Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran kita pagi ini, mari kita mengucapkan rasa syukur kita dengan doa. Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, baik. Sekarang Pak Guru Moce Kamilan Franciscus Murgia Samakia. Hadir, Pak. Yosefa yang lo tahu? Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir toh? Hadir. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Pembelajaran 5. Adapun tujuan yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu membuat pertanyaan terkait informasi yang diperoleh dari isi teks tersebut dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati video yang ditayangkan guru melalui PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasi fungsi mekanisme pernapasan pada manusia dengan tepat. Yang keempat, dengan melakukan eksperimen, siswa dapat menjelaskan proses atau mekanisme pernapasan pada manusia dengan teliti. Masih ingat pembelajaran kali lalu? Masih, Pak. Siapa yang masih ingat? Tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Contohnya, Menanam pohon di lingkungan rumah. kenapa harus menanam pohon? Karena menurut saya dengan menanam pohon saya bisa menanam rumah. Bukan hanya itu, saya juga berpikir bahwa tumbuhan hijau menghasilkan oksigen yang kita hidup saat bernafas. Tepuk tangan Thomas. Sekarang Pak Guru akan tampilkan sebuah baca tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Sekarang Pak Guru kita kalis untuk bisa membacakan pada paragraf yang pertama. Mekanisme pernapasan manusia. Proses pernapasan manusia dapat terjadi secara sadar maupun secara tidak sadar. Pernapasan sadar misalnya saat kita menyanyi. Tiara, Pernapasan perlu terjadi karena adanya gerakan diafragma. Sementara itu, peristiwa sebaliknya juga ekspirasi. Pernapasan perlu terjadi terutama pada saat tidur. kita tepuk tangan untuk kedua teman. Setelah kalian membaca, suruh anak buatlah pertanyaan. Kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nanti Pak Guru akan bagi LKPD-nya. Kalian harus membuat kalimat tanya dengan diskusi kelompok. Bisa toh? Oke. Sudah? Kalau sudah, sekarang masing-masing kelompok bisa mempresentasikan. Oke. Kata-kata di mana proses perubahan tekanan udara terjadi di dalam rongga paru-paru, rongga dada, dan rongga perut. Iya, tepuk tangan. Bagaimana pernapasan perut terjadi? Karena adanya gerakan otot diafragma. Iya. Dari pertanyaan yang dibuat oleh teman dalam kelompok masing-masing, siapa bisa memperbaiki? Memperbaiki dari kelompok berapa? Kata tanya apa? Kata tanya bagaimana? Coba. Bagaimana pernapasan perut terjadi? Perbaikannya adalah bagaimana proses pernapasan perut terjadi. Tepuk tangan untuk Adri. Baik, kalian sudah membuat pertanyaan dengan jawaban yang begitu bagus, maka mari kita menonton sebuah video. Tugas kalian menyimak video tersebut, harus tahu tentang apa yang ada dalam video tersebut. Proses pernapasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, dan bronkus menuju alveolus. Sistem pernapasan pada manusia terdiri dari dua proses utama, yaitu inspirasi atau memasukkan udara ke paru-paru dan ekspirasi atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Udara yang penuh dengan oksigen masuk melalui hidung menuju faring, laring,
trakea, bronkus, dan kantong alveolus. Selanjutnya darah akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah akan membawa karbon dioksida ke alveolus menuju tenggorokan, lalu menuju ke lubang hidung untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses ini dinamakan dengan bernafas. Setelah kalian menonton video tadi, siapa yang bisa jawab urutan pernapasan pada manusia sesuai dengan video yang dinonton tadi? Hidup, mata makan, mulut, alveolus. Di situ ada berapa jenis pernapasan? Apa? Apa dan apa? Dan inspirasi. Inspirasi dan ekspirasi. Lebih memahami tentang mekanisme pernapasan pada manusia, maka sekarang kita akan membuat eksperimen. Sudah bawa semua perlengkapan yang disampaikan oleh Pak Guru? Oke, ambillah bagian atas botol, pasanglah balon pada kedua ujung pipa Y. Setelah itu, masukkan ke dalam mulut botol melalui bagian bawah botol. Langkah yang berikut, tutuplah rapat-rapat celah botol dengan lilin plastisi. Usahakan tidak ada angin yang keluar di atas tutupan botol tersebut. Setelah kalian buat tadi, sekarang Bapak Guru bagi LKPD-nya untuk kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan apa yang telah dibuat tadi. Sudah tahu? Nah, sekarang pertanyaan yang pertama. Siapa bisa baca pertanyaannya? Botol plastik diumpamakan sebagai Botol plastik yang ini diumpamakan sebagai apa? rongga dada. Balon di dalam botol diumpamakan sebagai paru-paru kiri dan kanan. Tepuk tangan untuk Ayo. Berikutnya yang terakhir, sekarang masing-masing kelompok satu orang bisa buat untuk kita bisa mengambil kesimpulannya. Sekarang pegang itu, berdiri satu orang. Teman yang lain bisa perhatikan untuk mengambil kesimpulan. Sekarang dengan surat tarik di bagian bawah, perhatikan balon yang ada di dalamnya. Ketika engkau tarik, apa yang terjadi? Sekarang lepas balon tersebut. Nah, apa yang terjadi dengan balon yang ada di dalam? Nah, maka sekarang tulis kesimpulannya dari apa yang kau sudah buat tadi. Sudah? Sudah, Pak. Kelompok mana yang bisa membaca kesimpulan? Saya, Pak. Kelompok. Oke, Thomas. Ya, diafragma menggerak ke bawah, otot tulang rusuk berangkat, rongga dada membesar, dan paru-paru juga membesar karena udara terhirup masuk. Apabila diafragma bergerak ke atas, otot tulang rusuk turun, rongga dada mengecil dan paru-paru mengecil karena udara keluar. Iya, pekerjaan itu bisa dikumpulkan di pengurus. Oke, baik. Jadi apa yang kalian sudah buat tadi, ingat kembali bahwa urutan pernapasan itu yang pertama dia mulai dari hidung, terus untuk lebih jelasnya di layar tulang rusuk terangkat, inspirasi yang menghirup udara, terus volume dada dia membesar, tekanan udara dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh. Yang berikutnya ekspirasi. Di situ ada tulang rusuk dia turun, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada lebih daripada tekanan udara di luar tubuh, dan dia akan keluar dari paru-paru. Sekarang kita akan mengambil kesimpulan tentang proses pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tentang kalimat tanya, berfungsi untuk menggali informasi suatu baca. Yang berikut tentang mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Otot yang berperan dalam pernapasan dada adalah sedangkan otot yang berperan dalam pernapasan perut adalah tepuk tangan. Sekarang Pak Guru akan membagikan soal untuk kalian bisa kerja masing-masing. Sudah? Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, ingat jangan lupa pulang ke rumah selalu jaga jarak, selalu pakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, karena situasi kita sekarang kita sedang dilanda dengan penyakit yang namanya
Mari kita menutupi kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim.